Hai hai hai, halo semuanya teman setia cerita mendung dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, aku Ray, aku yang akan memandu cerita hari ini. Hari ini aku akan melanjutkan cerita drama Korea yang berjudul Reborn Rich episode ke-15. Sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Episode ke-15 dimulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh Dojun yang berada dalam sebuah rapat, di mana rapat itu berisikan agenda pembahasan Sunyangkar. Miracle berencana tidak akan mengambil alih Sunyangkar. Hal ini sangat-sangat mengejutkan. Terjadi adu mulut yang sangat sengit, baik dari pihak Miracle, Sunyang, dan Gedung Biru. Mereka saling melempar tanggung jawab akan hal ini. Di tengah perdebatan sengit itu, akhirnya Dojun mengusulkan Miracle akan bertanggung jawab dengan beberapa syarat yang diajukan olehnya dan sedikit ancaman kepada Gedung Biru. Kemudian scene beralih ke peringatan 1 tahun kematian pimpinan Jin. Di sela-sela itu, Dojun menemui Yongki dan sedikit memprovokasinya. Dan Yongki menyadari bahwa Dojun telah mempermainkan dirinya dan juga Dongki. Yongki sangat marah kepada Dojun. Kemudian, Dojun kembali membuat Yongki kesal dengan dia memperkenalkan bahwa dia adalah pemegang saham utama Sunyang Corporation. Setelah menghadiri acara peringatan kematian pimpinan Jin, terlihat Dojun yang sedang memperhatikan Minyong dari kejauhan. Ia mengikutinya secara perlahan, namun ia tidak berani menemuinya saat ini. Dan Dojun pun kembali memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Kemudian kita akan melihat di mana Chang Jae yang sedang melakukan konferensi pers tentang pemerintah yang akan terus melawan konglomerat, terutama konglomerat yang melakukan suap politik tanpa ada pandang bulu, bahkan jika itu dilakukan oleh keluarganya sekalipun. Hal ini membuat keluarganya sendiri khawatir akan pernyataan Chang Jae. Keesokan harinya, scene beralih di mana Dojun yang didatangi oleh kejaksaan. Kejaksaan menyerahkan surat penangkapan darurat kepada Dojun. Akhirnya, Dojun kembali bertemu dengan Minyong. Namun, hal ini terjadi di ruang interogasi. Para pimpinan yang mengetahui Dojun telah ditangkap oleh kejaksaan merasa sangat beruntung karena kejaksaan akan menghambat sedikit waktu Dojun. Di ruang interogasi, Minyong terus menyencar banyak pertanyaan kepada Dojun dengan berbagai bukti yang dimilikinya. Tidak lama dari itu, terlihat juga Chang Jae yang mendatangi kantor kejaksaan, dan dia sedikit memberi semangat kepada para jaksa dan terus meminta mereka mencari kesalahan para orang kaya dan konglomerat, dan jika mereka membutuhkan bantuan, mereka dapat menghubunginya secara langsung. Di tengah putus asa, Minyong yang tiba-tiba mendapat kabar bahwa ada seorang saksi yang akan membocorkan siapa yang telah melakukan suap ke Partai Simin.
Dan setelah ditemui, ternyata orang tersebut adalah sekretaris Dongki. Dia menjadi saksi bahwasannya Dongki telah yang melakukan suap dan menjadikan Dojun sebagai kambing hitam. Tidak hanya itu, bahkan dia juga memberikan bukti yang dapat menjatuhkan Dongki. Atas bukti-bukti tersebut, kejaksaan langsung memanggil Dongki. Setelah Dongki dipanggil oleh kejaksaan, terlihat istri Dongki yang menemui Yongki untuk meminta bantuannya. Namun Yongki tidak membantunya, dan itu membuat istri Dongki sedikit kesal kepada Yongki. Saat akan pergi, istri Dongki bertemu dengan istri Yongki, yang terjadi perdebatan dan adu mulut yang sangat hebat di antara mereka. Di pagi hari, di tengah sarapan, keluarga Yongki dikejutkan dengan laporan sekretarisnya mengenai kejaksaan yang telah menyelidiki rentenir mengenai nama pinjaman yang digunakan untuk membeli saham Sunyang, dan ternyata itu dilakukan oleh istrinya. Yang ternyata laporan ke kejaksaan itu didalangi oleh istri Dongki yang merasa kesal. Dojun dilepaskan oleh kejaksaan karena kurangnya bukti. Ternyata ia sudah merencanakan sesuatu dan akan menyumbangkan 700 juta yang dia warisi dari pimpinan jin. Ini membuat masyarakat menilai positif terhadapnya. Di tengah kekacauan yang terjadi di antara keluarga Sunyang, di mana Yongki dan Dongki yang sedang diselidiki oleh kejaksaan, dan membuat citra mereka buruk. Perpecah belahan keluarga Sunyang semakin tampak jelas karena citra Dojun yang baik di mata publik. Akhirnya Dojun ditunjuk menjadi pimpinan berikutnya grup Sunyang di rapat pemegang saham. Di tengah perjalanan setelah mengunjungi museum Sunyang, ternyata terjadi kecelakaan tak terduga yang dialami oleh Dojun. Dan ternyata itu adalah sebuah pembunuhan, di mana pembunuhan tersebut adalah dirinya sendiri di masa lalu. Apakah Dojun akan selamat? Kita akan melihat episode terakhir yang akan tayang besok. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku pamit undur diri. See you next video. Bye bye.